Real Madrid punya rencana besar, siapkan Arda Güler jadi pengganti Luka Modric. Real Madrid punya rencana lebih besar untuk playmaker muda mereka, Arda Güler, dan memandangnya cocok untuk menjadi pengganti Luka Modric. Dengan Madrid yang lakoni awal kurang menggembirakan di musim ini karena kantongi 2 hasil mengecewakan di 3 pertandingan perdana, tekanan untuk segera lakukan perubahan pun dirasakan semakin mendesak. Di antara perubahan itu adalah memberikan peran lebih besar kepada Güler, yang siap tampil gemilang dan tampaknya juga siap menerobos ke starting lineup. Güler telah tunjukkan potensinya sebagai gelandang papan atas, hingga dia sukses menarik perhatian para fans dan juga petinggi klub. Di sebuah musim di mana gelandang veteran Luka Modric tengah berjuang untuk beradaptasi dengan gaya permainan baru yang lebih cepat, energi dan kreativitas Güler dipandang sebagai aset besar klub, demikian ungkap Madrid Extra. Pemain muda asal Turki ini tunjukkan permainan cemerlang, termasuk saat ia tampil menonjol di laga melawan Las Palmas. Dalam laga tersebut, Güler berhasil memenangkan penalti yang penting bagi Madrid, serta sodorkan 2 umpan berbahaya kepada Kylian Mbappe dan Endrick. Sementara Modric tetap seorang figur penting bagi Madrid, klub itu mengerti betul bahwa Güler adalah masa depan mereka. Perkembangannya yang konsisten telah menarik perhatian pengurus klub, yang memandangnya sebagai seorang pemain yang bisa membantu Madrid berkembang di musim ini maupun di masa datang. Ancelotti berubah pikiran, minta Real Madrid datangkan 1 pemain lagi di posisi ini. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mulai berubah pikiran dan meminta Los Blancos belanja 1 pemain baru lagi untuk kebutuhan timnya. Bursa transfer musim panas 2024 sudah mulai memasuki masa-masa penutupan. Banyak klub top Eropa yang satu persatu mendatangkan para pemain idaman mereka. Namun, keputusan berbeda tampaknya diambil oleh juara Liga Spanyol tahun 2023 sampai tahun 2024, Real Madrid. Real Madrid memutuskan untuk menyudahi bursa transfer kali ini lebih cepat dibandingkan klub-klub lain. Hal itu disampaikan sendiri oleh pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ancelotti memastikan bahwa Real Madrid tidak akan kembali membeli pemain baru. Akan tetapi, Ancelotti mulai berubah pikiran dengan keputusannya itu. Dilansir dari Marca, Ancelotti ingin mendatangkan pemain baru lagi pada bursa transfer musim panas ini. Ia ingin menambah 1 pemain lagi di lini tengah karena stok gelandang Madrid menipis. Hal itu dikarenakan Real Madrid kemungkinan akan kehilangan Dani Ceballos. Ceballos meminta kepada Los Blancos agar ia dijual ke mantan klubnya, Real Betis. Dengan kepergian gelandang asal Spanyol itu, Real Madrid praktis hanya memiliki Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, dan Luka Modric di lini tengah. Kylian Mbappe langsung setara Ronaldo, Real Madrid pepet Barcelona. Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025 telah memasuki Jornada 4 dan sudah selesai digelar pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024, waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Sebanyak 5 pertandingan digelar secara bergantian pada akhir pekan ini dengan salah satu raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, menjadi artis penutup. Real Madrid tampil terakhir dengan melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernabeu. Bertindak sebagai tuan rumah, Real Madrid jelas jauh lebih diunggulkan daripada Real Betis. Namun, Los Blancos tampaknya cukup kesulitan untuk mengoyak jala gawang Los Verdi Blancos sepanjang babak pertama. Real Madrid akhirnya baru bisa mencetak gol pertama mereka pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-67. Yang membuat spesial, gol kali ini tercipta dari penyerang baru Real Madrid, Kylian Mbappe. Mbappe akhirnya mampu mencetak gol debutnya di ajang Liga Spanyol musim ini. Kapten timnas Prancis itu sukses mencetak gol dengan bantuan assist cantik dari Federico Valverde. Tidak cukup bagi Mbappe membuka rekening golnya di Real Madrid dengan 1 gol saja. 8 menit berselang, Los Blancos mendapatkan hadiah penalti setelah Vinicius Junior dilanggar oleh kiper Rui Silva di dalam kotak terlarang. Vinicius, yang seharusnya menjadi eksekutor, memberikan kesempatan tersebut kepada Mbappe. Mbappe pun tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan berhasil mencetak gol keduanya untuk Real Madrid. 2 gol dari Mbappe sudah cukup untuk membawa Real Madrid meraih 3 poin atas Real Betis di akhir laga. Kemenangan kali ini membuat Real Madrid akhirnya bisa memepet Barcelona, yang masih nyaman bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Di sisi lain, raihan brace ke gawang Real Betis membuat Mbappe langsung setara dengan legenda Real Madrid, Ronaldo Nazario.
Menurut data Opta Jose yang dikutip, Mbappe menjadi pemain keempat di abad ke-21 yang mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid dan melengkapinya dalam bentuk brace. Como sedang mengupayakan transfer gelandang muda Real Madrid, Nico Paz. Klub Serie A Como 1907 dilaporkan tengah berusaha mendatangkan gelandang muda Real Madrid, Nico Paz. Nico saat ini masih berusia 19 tahun, ia adalah pemain didikan Real Madrid Youth. Tapi sekarang Nico sudah naik level. Per musim panas 2023 kemarin, ia dipromosikan ke tim Real Madrid Castilla. Penampilan pemain asal Argentina ini ternyata menarik perhatian klub Serie A, Como 1907, mereka dilaporkan sudah menghubungi pihak Real Madrid untuk membahas transfer Nico Paz. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Como disebut ingin mendatangkan Nico secara permanen, tapi Madrid punya klausul untuk membelinya kembali. Como tengah berupaya untuk merekrut Nico Paz dari Real Madrid, seperti yang diungkapkan secara eksklusif kemarin. Negosiasi telah dimulai terkait transfer permanen dengan klausul pembelian kembali bagi Real untuk tetap mengendalikan pergerakan Nico di masa mendatang. Cesc Fabregas terlibat dalam pembicaraan. Como 1907 benar-benar tak mau sekadar numpang lewat di pentas Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025, oleh karena itulah mereka berusaha merekrut banyak pemain. Beberapa di antaranya punya nama besar, sebut saja Pepe Reina dan kiper berdarah Indonesia, Emil Audero. Lalu ada juga Andrea Belotti, Rafael Varane, Alberto Moreno, hingga Ali Jassim. Total 15 pemain telah mereka angkut sejauh ini. Jadwal Liga Spanyol pekan kedua, Real Madrid vs Valladolid, Mbappe buru 3 poin perdana. Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025 segera memasuki pekan kedua mulai Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, mendatang. Sejumlah laga menarik akan tersaji pada pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Real Madrid ditantang oleh Real Valladolid di Santiago Bernabeu pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menilik pertemuan kedua tim, Real Madrid berhasil mendominasi. Hasilnya, Real Madrid belum pernah kalah dalam 15 laga terakhir lawan Valladolid, dengan rincian 13 menang dan 2 imbang. Los Blancos akan mencari 3 poin perdananya di Liga Spanyol musim ini. Ya, Real Madrid gagal mengawali musim dengan indah setelah ditahan imbang di kandang Mallorca pekan lalu. Pekan kedua, Kylian Mbappe dan kolega akan mengusung misi kemenangan guna memperkecil jarak dengan sang rival abadinya, Barcelona. Ya, Barcelona berhasil mengamankan 3 poin penuh pada pekan pertama setelah menang 2-1 atas Valencia. Meski begitu, ujian berat menanti Barcelona pada matchday kedua Liga Spanyol musim ini. Barcelona akan menjamu Athletic Bilbao pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Barcelona belum pernah menang dalam 2 laga terakhir kontra Athletic Bilbao. Bahkan musim lalu, Barcelona harus rela tersingkir di Copa del Rey setelah kalah 4-2 dari Bilbao. Carlo Ancelotti disarankan untuk meniru cara Pep Guardiola. Real Madrid tidak mengawali musim baru dengan baik ketika juara bertahan Eropa dan Spanyol itu ditahan imbang 1-1 oleh Mallorca. Carlo Ancelotti pun disarankan untuk meniru cara Pep Guardiola. Jelas bahwa tim tersebut membutuhkan lebih banyak kerja keras dan keseimbangan, meskipun telah mendatangkan pemain baru, dan untuk itu, mantan gelandang Real Madrid Jose Maria Gutierrez, yang biasa dikenal sebagai Guti, mengambil inspirasi dari masa lalu FC Barcelona untuk memberikan nasihat kepada klub kesayangannya. Guti menyebut Barca asuhan Pep Guardiola sebagai model yang patut ditiru Real Madrid, khususnya dalam hal komitmen bertahan dan upaya kolektif. Anda harus melihat apa yang dilakukan Barca asuhan Guardiola atau Manchester City asuhan Guardiola, kata Guti kepada El Chiringuito. Katalisator komentar Guti adalah kritik diri yang keras yang dilontarkan Carlo Ancelotti, menyusul hasil imbang yang mengecewakan melawan Mallorca dalam pertandingan pembukaan La Liga musim baru. Ancelotti, dengan ekspresi serius, menunjukkan kurangnya komitmen dan konsentrasi dari timnya. Guti, yang sependapat dengan penilaian Ancelotti, menegaskan bahwa susunan pemain inti Real Madrid yang dipenuhi bintang-bintang penyerang, harus mencontoh metode Guardiola untuk mencapai keseimbangan.
Anda harus melihat apa yang dilakukan Barca asuhan Guardiola atau apa yang dilakukan Manchester City. Inilah yang dilakukan Barcelona dengan baik. Ketika Anda kehilangan bola, Anda harus merebutnya kembali di lini depan, karena jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk bangkit, tambah Guti. Guti menyimpulkan bahwa agar Real Madrid terhindar dari disintegrasi taktis, kunci dari segalanya adalah melibatkan semua pemain dalam upaya kolektif. Akan menarik untuk melihat apakah unit Real Madrid akan mengindahkan saran Guti saat mereka menghadapi Real Valladolid dalam pertandingan berikutnya akhir pekan ini.